Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita melakukan semua aktivitas, kegiatan dan tugas panggilan hari ini hanya untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan. Maka karena itu kita lakukan semua aktivitas itu di bawah pandu firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam khotbah, di dalam firman, di dalam surat-suratnya mengibaratkan hidup manusia di dunia ini seperti atlet yang sedang bertanding di arena. Dunia ini adalah arenanya, dan kita semua manusia orang percaya adalah atlet yang sedang bertanding. Arena pertandingan kita bisa saja di tengah keluarga. Arena pertandingan kita bisa saja di tempat pekerjaan, bisa saja di tengah-tengah masyarakat, bisa saja juga di tengah-tengah persekutuan di gereja kita. Pertandingan orang percaya bukanlah pertandingan untuk mendapatkan piala atau mahkota yang fana, tetapi pertandingan iman kita itu adalah untuk mendapatkan mahkota yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Tentu, dalam pertandingan iman, kita semua menginginkan supaya kita dapat mencapai garis akhir atau garis finish dan memperoleh mahkota yang kekal tersebut. Seperti Paulus yang sudah mencapai garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman sampai akhir hidupnya sehingga dia memperoleh mahkota, maka kita mau diingatkan untuk meneladani dia di dalam pertandingan akhir itu. Supaya kita ikut memenangkan pertandingan iman kita, maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah tujuan dari pertandingan kita. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan kita harus mengerti dan tahu dari mana kita akan memulai kehidupan, dan kemudian berakhir kemana perjalanan kehidupan kita itu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, Rasul Paulus mengatakan demikian, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Karena itu kita semua harus ingat bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini harus dimulai dan di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kita harus melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari kepada tujuan mulia, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, supaya kita sampai kepada tujuan mulia tersebut, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Demikian dengan kita. Kita harus menguasai seluruh tubuh kita dan memelihara itu supaya pertandingan iman ini kita dapat memenangkannya. Maka hal-hal yang harus kita kuasai, yang pertama sekali adalah kita harus melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah berarti adalah latihan rohani. Latihan rohani berarti menjaga hati kita supaya tetap bersih dan kudus, sehingga Roh Kudus diam di dalam kita. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan menuntun kita untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan sampai garis finish. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itulah kita senantiasa membangun iman di tengah keluarga dengan latihan beribadah, yang kemudian memelihara iman. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan,
Iman itu harus senantiasa diperhadapkan dengan godaan iblis. Maka kita harus memelihara iman itu. Dan jalan untuk memelihara iman itu adalah melatih diri tiap saat dalam peribadahan, di dalam doa yang tidak putus-putus, sehingga Roh Kudus menguasai hati kita, dan kita beriman teguh sampai Kristus datang kedua kali. Yang kemudian Bapak Ibu menguasai keinginan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, keinginan itu indah kalau keinginan itu diletakkan di bawah kehendak Tuhan. Tetapi keinginan itu akan menyeret kita ke banyak persoalan kehidupan dan berbagai-bagai penderitaan dan duka kalau hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh keinginan. Maka keinginan yang dapat membangun kehidupan lebih indah dan lebih baik adalah ketika keinginan kita dipandu oleh kehendak Tuhan. Maka kuasailah keinginanmu agar seturut dengan kehendak Tuhan, dengan berkata, kehendakmu jadilah. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku, konsisten. Seorang pelari harus berlari mulai dari garis start dan terus sampai finish. Demikianlah peperangan iman kita. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus sampai saat ini, kita harus percaya sampai akhir. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Selamat mengakhiri peperangan, selamat mengakhiri pertandingan dengan baik, selamat memelihara iman, selamat menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas waktu hidup yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kami memakai waktu yang ada untuk membuahkan hal yang baik, menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi masyarakat banyak, berkat juga di tengah-tengah gereja dan persekutuan kami. Dan akhirnya semua yang kami lakukan boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas panggilan hidup kami hari ini, hanya dengan pertolongan dan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.